Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 10 Juni 2024, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan di hari yang baru, anugerah Tuhan saat ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengar dan mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kadang-kadang saya membaca tulisan yang berisi nasihat di media sosial. Kadang di media sosial WA, kadang di Facebook. Sebagaimana nasihat pada umumnya, isinya selalu bagus dan positif. Memberikan semangat kepada orang yang membacanya. Suatu kali ketika saya membaca sebuah nasihat, dan karena saya mengenal orang yang menulisnya, iseng saya bertanya, itu nasihat yang Anda tulis itu untuk diri sendiri ya? Dan ia menjawab, ya benar, itu cocok untuk saya sendiri. Begitulah, ada kalanya kita menemukan sebuah nasihat yang tepat untuk diri sendiri, dan karena kita berpikir, nasihat itu sepertinya cocok juga untuk orang lain, maka kita share atau bagikan kepada orang lain yang barangkali sebenarnya kurang cocok nasihat itu untuk dia. Nasihat memang baik, namun nasihat baru berguna jika nasihat itu diikuti atau dilakukan. Jika tidak, maka ia hanya tinggal sebagai kata-kata yang baik, namun kurang bermanfaat. Kitab Amsal adalah kitab yang berisi banyak nasihat. Salah satunya ada dalam pasal 12 ayat 15 yang berbunyi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kata-kata ini sangat benar. Ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, dan ia merasa sebagai orang yang paling benar. Itu terjadi karena ia tidak pernah tahu pandangan lain selain pandangannya sendiri. Dan jika ia dinasihati, bukannya berterima kasih, malah marah. Ada juga orang yang sering mendengar nasihat, namun hidupnya tidak berubah ke arah yang lebih baik. Itu adalah orang yang selain bodoh, juga seorang yang bebal, yang memang sulit dinasihati. Entah mengapa, selalu saja ada orang seperti ini di sekitar kita. Dan mungkin malah sangat dekat dengan kita, entah anggota keluarga kita, tetangga, rekan kerja sekantor, dan lain sebagainya. Bagaimana jika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini? Sedapat mungkin kita menjauh dan tidak dekat-dekat dengan orang ini, karena hal ini sangat merugikan kita, tidak membawa pengaruh yang baik. Orang seperti ini sering disebut sebagai orang yang toksik. Toksik adalah istilah untuk seseorang yang memiliki sifat beracun atau pribadi yang suka menyusahkan bahkan merugikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Seseorang dapat dianggap toksik apabila ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungan sekitarnya. Orang yang toksik bisa terjadi karena memiliki masalah pribadi dalam kategori ringan hingga berat. Segala kesedihan atau keterpurukan yang diakibatkan dari masalah pribadi
dilemparkan ke orang-orang sekitar dengan aura yang negatif. Penyebab kedua yaitu mengalami gangguan kesehatan mental. Orang yang seperti ini memang tidak bisa mendengar nasihat. Ia adalah orang bodoh yang dikatakan kitab Amsal itu. Kita tidak suka kepada orang toksik, tetapi kita juga perlu untuk memeriksa diri kita apakah kita termasuk orang yang seperti itu atau tidak. Dan ini dapat terjadi jika kita mau mendengar nasihat atau pandangan orang lain. Jika kita bersikukuh dengan pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan menjadi orang yang baik, yang bijak, dan tindakan orang yang tidak bijak selalu merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Hidup perlu dijalani dengan bijak sehingga hidup tidak sia-sia dan membawa kebaikan bagi semua. Ini bisa terjadi jika kita menjadi orang yang bisa mendengar nasihat dan bersedia berubah ke arah yang lebih baik. Jika tidak, hidup menjadi tidak bermakna, tidak membawa berkat dan kebaikan, dan hidup seperti itu sesatinya adalah sia-sia. Demikianlah sapaan dan renungan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.